Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abu Nawas Story Channel. Kali ini kita kembali akan mendengar cerita tentang kebijaksanaan Abu Nawas. Sebelum masuk ke cerita, silahkan bantu tekan tombol subscribe, like, dan share-nya ya. Terima kasih. Sahabat Abu Nawas Story Channel, tidak ada henti-hentinya dan tidak ada kapok-kapoknya. Baginda selalu memanggil Abu Nawas untuk dijebak dengan berbagai pertanyaan atau tugas yang aneh-aneh. Hari ini Abu Nawas kembali dipanggil ke istana untuk menghadap sang raja. Baginda pun memerintahkan para petugasnya untuk menjemput Abu Nawas ke rumahnya agar menghadap Baginda Raja di istana. Setelah tiba di istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman yang benar-benar memukau. Setibanya di istana di hadapan Baginda Raja, Abu Nawas mengatakan, "Ampun tuanku, kali ini apa yang Baginda ingin pertanyakan dari hamba?" "Abu Nawas, ikut ke kamarku, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu." "Iya Baginda Raja, ada apa?" jawab Abu Nawas. "Akhir-akhir ini aku sering mendapat gangguan perutku sering sakit. Kata tabib pribadiku, aku ini kena serangan angin," kata Baginda Raja memulai pembicaraan di kamarnya. "Ampun Baginda Raja, lalu apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil ke istana?" tanya Abu Nawas. "Aku hanya menginginkan engkau menangkap angin dan memenjarakannya," kata Baginda kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun bingung. Abu Nawas hanya diam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia tidak memikirkan bagaimana cara menangkap angin nanti, tetapi ia masih bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin. Karena angin tidak bisa dilihat. Tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Tidak seperti halnya air. Walaupun air tidak berwarna, tetapi masih bisa dilihat. Sedangkan angin tidak bisa dilihat seperti air. Baginda hanya memberi Abu Nawas waktu tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas pun pulang membawa pekerjaan rumah dari Baginda Raja. Namun, walaupun begitu, Abu Nawas tidak begitu sedih karena dia berpikir sudah merupakan bagian dari hidupnya, bahkan merupakan suatu kebutuhan. Ia yakin bahwa dengan berpikir akan terbentang jalan keluar dari kesulitan yang sedang dia hadapi. Abu Nawas tetap yakin. Dengan berpikir pula, ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, terutama orang-orang miskin. Karena memang tidak jarang Abu Nawas menggondol sepundi-pundi uang, bahkan emas yang dihadiahi oleh Baginda Raja atas tantangan-tantangan yang diberikannya. Sobat Abu Nawas Story Channel, hari ini sudah 2 hari Abu Nawas belum juga mendapat akal untuk menangkap angin, apalagi memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang ditetapkan Baginda Raja. Abu Nawas sebenarnya hampir putus asa. Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur walau hanya sekejap. Untuk menemani kegelisahannya, Abu Nawas pun berjalan-jalan ke pasar dan menemui teman-temannya di pasar. Di tengah kegelisahannya, Abu Nawas berpikir, mungkin sudah takdir. Kali ini
Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah dari Baginda. Ia pun termenung berjalan gontai menuju rumahnya. Dan di sela-sela kepasrahannya kepada takdir, ia mengingat sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat? Abu Nawas bertanya kepada dirinya sendiri. Ia berjingkrak girang dan segera lari menuju rumahnya pulang. Sesampai di rumah, Abu Nawas mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadap sang Baginda Raja besok. Dia pun mempraktekkan idenya yang sudah ada dalam pikirannya. Abu Nawas mempersiapkan sebuah botol dan mengisi angin dari perutnya. Lalu Abu Nawas menutup botolnya dengan sebuah sumbatan. Hahaha, kena lagi kali ini kau Baginda, pikir Abu Nawas. Setelah semua persiapan selesai, Abu Nawas pun bersiap menuju istana. Keesokan paginya, Abu Nawas berangkat menuju istana. Di pintu gerbang istana, Abu Nawas langsung dipersilahkan masuk oleh para pengawal karena Baginda memang sudah menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar, Baginda langsung memulai percakapan dan bertanya kepada Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas? Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin?" tanya Baginda Raja. "Sudah Baginda yang mulia," jawab Abu Nawas dengan muka berseri-seri. Abu Nawas tersenyum sambil mengeluarkan botol yang sudah dia persiapkan. Abu Nawas pun menyerahkan botol itu. Baginda menimang-nimang botol yang diberikan Abu Nawas. "Kurang ajar, bau apa ini hai Abu Nawas?" tanya Baginda marah. "Ampun tuanku, hamba telah melaksanakan perintah yang tuanku perintahkan kepada hamba. Dan yang Baginda cium itu adalah bau angin. Begini ceritanya, Baginda kemarin kan memerintahkan hamba untuk menangkap dan memenjarakan angin. Maka angin itu hamba tangkap dan penjarakan dengan menggunakan botol yang Baginda pegang. Kemarin hamba buang angin, lalu angin itu hamba tangkap ke dalam botol dan hamba penjarakan dengan cara hamba tutup dengan sumbatan botol agar angin itu tidak kabur melarikan diri. Begitu Baginda." Maka sekali lagi yang Baginda cium itu adalah bau angin, kata Abu Nawas ketakutan menceritakannya. Mendengar kelakar dan penjelasan Abu Nawas, para menteri pun tertawa. Walaupun begitu, tetapi Baginda tidak jadi marah karena penjelasan Abu Nawas memang masuk akal. Dan untuk kesekian kalinya, Abu Nawas selamat dari jebakan Baginda Raja. Abu Nawas pun kembali pulang membawa hadiah yang diberikan Baginda Raja. Terima kasih.